Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan waktu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan sharing mengenai CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Adapun training ini merupakan salah satu regulasi dari Badan POM untuk mengingatkan kembali semua karyawan yang terkait dengan pembuatan kosmetik, agar senantiasa menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Mari kita mulai. Adapun tujuan penerapan CPKB adalah untuk menjamin konsistensi mutu dan keamanan produk serta melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Terdapat 12 aspek pada CPKB yaitu 1. Sistem manajemen mutu. 2. Personalia. 3. Bangunan dan fasilitas. 4. Peralatan. 5. Sanitasi dan higiene. 6. Produksi. 7. Pengawasan mutu. 8. Dokumentasi. 9. Audit internal. 10. Penyimpanan. 11. Kontrak produksi dan pengujian. 12. Penanganan keluhan dan penarikan produk. Mari kita bahas satu persatu ke-12 aspek tersebut. Aspek pertama yaitu sistem manajemen mutu. Terdapat tingkatan pada sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah manajemen mutu, di mana top manajemen menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu, di mana sasaran mutu tersebut tertuang pada KPI. Berikutnya adalah sistem mutu, yaitu prasarana atau infrastruktur untuk mencapai sasaran mutu, yang mencakup struktur organisasi, job description, dan SOP atau IK. Dan yang terakhir yaitu penerapan CPKB di mana di dalamnya terdapat pengawasan mutu untuk memastikan kosmetik yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara konsisten. Aspek kedua yaitu personalia. Adapun pada aspek personalia, poin pentingnya adalah training. Semua personil yang terlibat langsung dalam pembuatan kosmetik harus mendapatkan training CPKB, seperti yang saat ini sedang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan laksanakan. Aspek ketiga yaitu bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas dibuat dan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kontaminasi silang. Adapun upaya pencegahan kontaminasi silang tersebut adalah sebagai berikut. Terdapat pemisahan area antara ruang sekunder dan primer berdasarkan tingkat kebersihan ruang. Di mana ruang primer, kondisi produk belum tertutup, sehingga pemakaian seragam kerja memerlukan APD khusus untuk mencegah kontaminasi, seperti masker dan sarung tangan. Adapun contoh ruang primer yaitu ruang mixing, ruang timbang, dan ruang filling up. Sedangkan pada ruang sekunder, kondisi produk sudah tertutup, sehingga pemakaian seragam kerja tidak memerlukan APD khusus. Adapun contoh ruang sekunder adalah ruang packing, gudang. Dan untuk memudahkan pemisahan area, maka dibedakan warna cat lantai, di mana ruang primer berlantai hijau, sedangkan ruang sekunder berlantai kuning. Poin berikutnya yaitu ruang antara. Ruang antara merupakan pemisah ruang primer dan sekunder. Oleh karena itu, pintu ruang antara tidak boleh dibuka kedua sisi. Selain itu, di ruang antara tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang, material atau produk, dan hanya boleh digunakan sebagai area transit sementara. Lokasi bangunan dan peralatan harus diatur sedemikian rupa agar terhindar dari cemaran, baik cemaran sampah dan serangga serta hama. Aspek keempat adalah peralatan. Peralatan harus mudah dibersihkan dan dilakukan pencatatan serta diberi label bersih.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi silang dan data pembersihan dapat ditelusuri bila ada masalah. Adapun temuan yang sering ditemukan adalah tidak dilakukan pencatatan ketika mesin selesai dibersihkan saat akan ganti produksi. Cek sheet pembersihan mesin ini adalah bukti telah dilakukan pembersihan mesin. Jika cek sheet tidak diisi, maka tidak ada bukti bahwa mesin sudah dicuci. Peralatan juga harus mudah dilakukan perawatan. Adapun perawatan mesin dan fasilitas pendukung produksi dilakukan secara rutin oleh bagian teknik. Maintenance mesin secara berkala dilakukan untuk memastikan mesin dan fasilitas pendukung dalam kondisi baik dan dapat mendeteksi jika terdapat mesin atau fasilitas produksi yang rusak. Selain itu, dilakukan pula kalibrasi. Setiap alat ukur harus dikalibrasi rutin untuk memastikan validitas nilai yang dikeluarkan oleh alat ukur tersebut. Aspek kelima adalah sanitasi dan higiene. Sanitasi dan higiene adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba dapat dibawa oleh debu yang berada di sekitar kita. Bakteri berukuran 0,2 hingga 2 mikrometer, di mana 250 kali lebih kecil dibandingkan ukuran partikel udara, sehingga debu yang berterbangan di udara dapat membawa bakteri dan mengkontaminasi produk. Oleh karena itu, pembersihan area kerja dan peralatan harus rutin dilakukan untuk mencegah tumpukan debu. Kita sebagai pekerja merupakan sumber utama yang dapat menyebabkan kontaminasi. Adapun penerapan sanitasi dan higiene dari perseorangan yaitu bagi karyawan yang berpenyakit kulit atau menular atau memiliki luka terbuka, tidak diperbolehkan bekerja di area produksi karena dapat mengkontaminasi produk, sehingga jika Bapak Ibu yang memiliki penyakit kulit, penyakit menular atau luka terbuka, harus informasi ke atasan. Selain itu, bagi karyawan yang bekerja di area primer, sebelum ke area kerja harus melewati air shower dan mencuci tangan untuk membersihkan tubuh dari debu dan kotoran. Selain itu, seragam kerja tidak diperbolehkan digunakan dari luar pabrik, di mana seragam kerja dikenakan di loker ganti baju. Kontaminasi dapat bersumber dari personil, peralatan dan fasilitas, serta bangunan. Adapun contoh kontaminasi personil yaitu, tidak diperbolehkan menggunakan jam tangan atau perhiasan di area primer, dan make up berlebih. Selain itu, tidak menggunakan sarung tangan, di mana dapat menimbulkan kontaminasi mikroba yang berasal dari keringat personil dan pelepasan bakteri dari kulit personil. Berikutnya, seragam primer digunakan di area sekunder, di mana dapat menimbulkan kontaminasi silang dari debu di area sekunder yang dibawa ke area primer. Serta, makan dan minum di area produksi, di mana dapat mengundang serangga dan hama. Adapun contoh kontaminasi dari peralatan dan fasilitas yaitu, pigeonhole tidak tertutup, sehingga berpotensi kontaminasi serangga atau hama masuk ke area primer. Berikutnya, wastafel, janitor, dan pantry kotor, berpotensi mengundang serangga yang dapat mengkontaminasi produksi. Selain itu, hand sanitizer tidak terisi, sehingga karyawan tidak dapat membersihkan tangan sebelum masuk ke area kerja dan dapat mengkontaminasi isi. Berikutnya, interlock pintu RAB tidak berfungsi dan jendela emergensi terbuka, di mana berpotensi kontaminasi serangga atau hama masuk ke area primer dari sekunder. Serta, kontaminasi peralatan bisa juga berasal dari lampu insect killer yang tidak dibersihkan secara rutin. Berikutnya, meja kayu di area primer dan kursi mengelupas, di mana hasil pengelupasan kursi atau serbuk kayu dari meja dapat terlepas dan mengkontaminasi isi.
Kontaminasi dapat pula berasal dari bangunan, seperti dinding dan lantai yang mengelupas, di mana hasil pengelupasannya bisa masuk ke isi. Aspek keenam adalah produksi. Pada aspek ini, poin penting dibagi menjadi 3, yaitu persiapan sebelum produksi, ketika proses produksi, dan setelah proses produksi. Yang pertama adalah persiapan sebelum produksi, yaitu pastikan peralatan bersih dan berfungsi baik. Pastikan pula line clearance dijalankan dengan baik, di mana line bebas dari material dari produksi sebelumnya. Selain itu, pastikan instruksi kerja dan standar tersedia, serta isi papan identitas produksi. Adapun persiapan sebelum produksi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang atau kesalahan penggunaan material. Selanjutnya yaitu ketika proses produksi, poin pentingnya yaitu pengecekan hasil produksi dilakukan per jam dan dicatat pada check sheet. Pengecekan dilakukan per jam sebagai bahan analisa jika terdapat masalah atau complain pada jam berapa terdapat masalah. Pada check sheet juga catat jika terdapat masalah dan perbaikan yang dilakukan, sebagai bahan analisa jika terdapat masalah atau komplain. Berikutnya yaitu, siapkan retain sampel pada proses terakhir di line. Retain sampel merupakan sampel perwakilan dari ribuan produk yang diproduksi, sehingga tidak boleh dipilih atau dibuat sendiri, karena tidak menggambarkan kondisi aktual produk yang beredar di pasar. Serta, jika terdapat material afkir atau masalah, dan produk di karantina, pisahkan produk, dan beri label pada produk karantina atau material afkir tersebut agar tidak tercampur. Temuan yang ditemukan saat inspeksi yaitu, penempatan produk afkir tidak di box afkir, sehingga berpotensi produk afkir tercampur dengan produk oke. Selain itu, pengisian check sheet tidak sesuai jam, di mana sudah berjalan produksi selama beberapa jam, namun check sheet tidak diisi. Hal ini tidak sesuai, karena pengecekan harus dilakukan aktual per jam. Jika pengecekan dilakukan secara rapel, maka tidak menggambarkan kondisi aktual proses produksi, di mana check sheet ini nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa jika terdapat masalah atau komplain, sehingga pengecekan harus dilakukan per jam. Salah lot produk atau nomor lot hilang. Lot merupakan identitas suatu produk dan berfungsi sebagai penanda, sehingga jika ada masalah pada produk, maka akan mudah ditelusuri riwayat produksi produk tersebut. Jika terdapat kesalahan nomor lot, maka analisa masalah menjadi tidak valid dan tidak dapat diketahui akar penyebab masalahnya. Pada tahap akhir atau ketika selesai produksi, poin pentingnya adalah catat penggunaan material yang digunakan dan material afkir atau yang disebut sebagai rekonsiliasi, dan cek terhadap jumlah produksi produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah penggunaan material sesuai dengan jumlah produksi. Serta, bersihkan mesin dan tempel label bersih sebagai penanda bahwa mesin dalam kondisi bersih. Dan beri identitas pada produk dan sisa material agar tidak tertukar atau tercampur. Adapun temuan inspeksi pada akhir proses produksi yaitu, material sisa produksi tidak terdapat identitas. Identitas harus berisi nama produk, lot, jumlah produksi, atau keterangan lain yang dibutuhkan. Jika tidak ada identitas, akan sulit untuk dilakukan pelacakan jika ada masalah. Aspek ketujuh yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu kualitas dan keamanan produk. Adapun pengawasan mutu dilakukan pada keseluruhan tahap proses produksi, mulai dari bahan datang, pemeriksaan terhadap hasil mixing, pemeriksaan proses packing dan pemeriksaan pada produk jadi. Aspek kedelapan yaitu dokumentasi.
Dokumentasi meliputi seluruh SOP, IK, serta catatan, check sheet, yang terkait dalam pembuatan dan pengawasan mutu produk. Dokumentasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan SOP, IK, serta catatan terkait dalam pembuatan dan pengawasan mutu produk. Berikutnya untuk memastikan konsistensi proses, di mana dengan pengisian check sheet kita dapat mengetahui konsistensi proses. Dan dokumentasi digunakan sebagai acuan jika terdapat masalah atau komplain. Jika terdapat komplain, maka check sheet akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah terdapat masalah yang terjadi selama produksi yang dapat menyebabkan komplain. Adapun aturan dokumentasi yaitu, penulisan dokumen tidak boleh menggunakan pensil atau pulpen yang dapat dihapus, karena jika terdapat kesalahan, data dapat dihapus dengan mudah. Jika terdapat kesalahan penulisan, coret pada bagian yang salah, serta beri paraf dan nama, tidak boleh dihapus menggunakan tip X, atau ditutup dengan label Tom and Jerry. Aspek ke-9 adalah audit internal. Adapun tujuan audit internal yaitu memastikan kesesuaian SOP dengan aktual, sehingga jika terdapat penyimpangan dapat diketahui terlebih dahulu, dan dapat menjadi deteksi dini ketidaksesuaian sebelum adanya audit eksternal. Di mana audit eksternal ini dilakukan setiap tahun. Selain itu, dari hasil audit dapat menjadi acuan untuk kaizen agar tidak ditemukan kembali ketidaksesuaian. Adapun poin penting dalam audit internal adalah, audit internal dilakukan pada 12 aspek CPKB tanpa terkecuali, di mana audit internal dilakukan 1 tahun sekali, dan dilakukan dengan sistem silang, yaitu auditor yang melakukan audit, tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri. Aspek ke-10 adalah penyimpanan. Pada gudang, dilakukan pemisahan area sesuai kategorinya, yaitu untuk bahan baku, bahan kemas, dan produk jadi. Selain itu, pemisahan juga dilakukan berdasarkan status, yaitu harus terdapat area karantina, area reject, dan area diluluskan. Pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadi campur baur. Pemisahan area ini harus jelas dan terdapat identitas area masing-masing, serta diberikan pemisah berupa garis, tembok, atau berupa pemisah lainnya. Selain itu, poin penting pada gudang yaitu, semua bahan atau produk yang disimpan harus dilengkapi label identitas agar tidak tertukar atau tercampur. Berikutnya, semua aktivitas keluar masuk bahan atau produk harus scan barcode sebagai pencatatan serah terima bahan atau produk. Selain itu, pengeluaran barang dilakukan berdasarkan prinsip FIFO dan FEFO atau first in, first out, dan first expired, first out, di mana barang masuk pertama harus dikeluarkan terlebih dahulu. Namun jika terdapat barang yang akan kadaluarsa, maka barang tersebut yang terlebih dahulu dikeluarkan. Serta bahan atau produk NG dipisahkan dan diberi label, agar tidak tertukar atau tercampur. Aspek ke-11 yaitu kontrak produksi dan pengujian, yaitu kerjasama dengan perusahaan lain jika ingin melakukan produksi atau pengujian, di mana kontrak tersebut berisi ketentuan yang harus dipenuhi, dan ketentuan bila produk tidak sesuai standar. Aspek 12 yaitu komplain. Komplain harus ditangani dengan baik, karena komplain mempengaruhi citra perusahaan di mata konsumen. Jika konsumen kecewa dengan produk Mandom, konsumen dapat berpindah ke produk lain, dan secara tidak langsung dapat menurunkan penjualan Mandom. Adapun alur penanganan komplain yaitu, customer service menerima keluhan, baik dari agen atau customer, kemudian komplain tersebut akan diteruskan ke quality assurance untuk dilakukan analisa. Quality assurance akan berkoordinasi dengan bagian terkait,
untuk menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan. Selanjutnya, Quality Assurance menginformasikan hasil analisa komplain ke customer service untuk kemudian disampaikan ke agen atau customer yang komplain. Demikian penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik di PT Mandom, di mana PT Mandom selalu konsisten menerapkan ke-12 aspek yang sudah dijelaskan, maka kita selaku karyawan harus patuh dan taat menjalankan cara pembuatan kosmetik yang baik, yang sudah tertuang dalam SOP dan IK. Berikutnya akan dilanjutkan pemaparan materi tentang sistem jaminan halal. Selanjutnya kita masuk ke training halal, yaitu sistem jaminan produk halal atau SJPH, yang sebelumnya kita kenal adalah sistem jaminan halal atau SJH. Sistem jaminan produk halal adalah sistem yang harus diterapkan oleh perusahaan yang memiliki produk halal untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal produk. Dalam penerapan SJPH ada 5 kriteria yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, komitmen dan tanggung jawab, kedua, bahan, ketiga, proses produk halal atau PPH, keempat, produk, dan kelima, pemantauan dan evaluasi. Pada sistem jaminan halal sebelumnya, kita ketahui ada 11 kriteria halal, saat ini SJPH menjadi 5 kriteria. Hal ini karena ada beberapa kriteria yang digabung menjadi satu kriteria. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing kriteria. Kriteria 1, komitmen dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan bahas sebagai bukti komitmen, top management harus menetapkan kebijakan halal. Kebijakan halal PT Mandom adalah penggunaan bahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan untuk produk halal sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui PPOM MUI serta fasilitas produksi bebas dari bahan babi dan turunannya serta bahan najis lainnya. Kebijakan halal harus disosialisasikan ke seluruh karyawan, berupa penempelan di mading, training, dan sebagainya. Selain sosialisasi kebijakan halal, sumber daya manusia juga harus dibekali dengan pengetahuan mengenai sistem jaminan produk halal, seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Training diulang minimal 1 tahun sekali agar karyawan senantiasa konsisten dalam melaksanakan sistem halal. Manajemen puncak juga harus menetapkan tim manajemen halal, yaitu sekelompok orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SJPH di perusahaan. Kriteria kedua, bahan. Bahan terdiri dari bahan baku dan bahan tambahan serta bahan penolong. Bahan baku dan bahan tambahan adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk atau ingredients. Sedangkan, bahan penolong atau processing aid adalah bahan yang digunakan untuk membantu produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Contoh, pelarut, katalis, enzim, air pencucian, dan kuas. Bahan untuk produk halal tidak boleh berasal dari 1. Babi dan turunannya. Kedua, tidak boleh berasal dari hammer dan turunan hammer. Ketiga, darah. Keempat, bangkai. Dan terakhir, tidak boleh berasal dari bagian tubuh manusia. Dalam produksi produk halal, bahan yang digunakan tidak boleh mengandung atau bercampur babi dan turunannya. Penggunaan alkohol diperbolehkan dalam produk halal, dengan syarat alkohol tidak berasal dari perusahaan yang memproduksi minum keras. Untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai dengan kriteria halal, bahan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung halal. Selanjutnya, dokumen pendukung bahan. Dokumen pendukung bahan yang digunakan harus valid dan atau masih berlaku. Contoh dokumen pendukung yaitu surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi atau Statement of Pork Free Facility. Surat ini harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor atau supplier.
kriteria ketiga, proses produk halal atau PPH. Selama produksi produk halal, kehalalan produk harus dijaga, meliputi pemisahan tempat dan alat produksi, serta area cuci alat. Pemisahan harus dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi silang yang mengakibatkan produk halal menjadi tidak halal. Selain itu, ruang sampling dan gudang bahan baku dan produk juga harus dibuat terpisah, agar saat sampling dan penyimpanan, bahan baku yang non-halal tidak mencemari bahan baku halal. Alat dan bahan penolong yang digunakan saat produksi produk halal juga harus dipastikan tidak berasal dari bahan haram, seperti kuas untuk bersihkan mesin, harus dipastikan bukan berasal dari bulu hewan haram. Sabun dan alat kebersihan lain juga harus dipastikan kehalalannya sebelum digunakan untuk pembersihan. Sendok atau centong atau alat sampling yang bersentuhan dengan bulk tidak boleh dipakai bersama untuk produk halal dan non-halal. PT Mandom sudah menerapkan pemisahan untuk produk halal dan tidak sertifikasi halal, berupa penandaan garis pada lantai produksi dan penandaan pada setiap peralatan, warna putih untuk area halal, dan warna hitam untuk produk tidak sertifikasi halal. Untuk memastikan semua karyawan yang terlibat dalam proses produksi produk halal mengerjakan hal yang sama dan sesuai aturan, maka harus dibuatkan prosedur tertulis yang disosialisasikan ke semua bagian terkait dan prosedur tersebut harus dievaluasi apakah masih sesuai atau perlu diperbarui. Bila prosedur perlu pembaharuan maka harus segera dilakukan perbaikan. Dalam proses produk halal ada beberapa kegiatan kritis yang harus dibuatkan prosedurnya, yaitu penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, peluncuran produk baru, penyimpanan bahan dan produk, transportasi bahan dan produk serta ketelusuran kehalalan. Prosedur pertama tentang penggunaan bahan baru. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi. Bahan baru dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Perubahan nama dan jenis bahan. 2. Bahan yang sama namun dari produsen dan alamat yang berbeda. Selain itu, prosedur juga harus menjamin bahwa setiap penambahan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi harus mendapat persetujuan tertulis dari LP POM MUI. Prosedur yang kedua, tentang pembelian bahan. Prosedur harus menjamin bahwa bahan yang dibeli untuk produk sertifikasi sesuai dengan daftar bahan halal. Untuk bahan yang dikemas atau dilabel ulang oleh supplier harus disertai kontrak bahwa bahan sesuai dengan yang dikirim. Terakhir, bukti pembelian harus disimpan. Prosedur yang ketiga, yaitu tentang pemeriksaan bahan datang. Prosedurnya harus menjamin kesesuaian informasi antara daftar bahan dengan kemasan bahan. Pemeriksaan meliputi nama bahan, nama produsen, yang tercantum pada label atau kemasan bahan dengan yang tercantum di dokumen pendukung bahan. Dalam pemeriksaan ini, logo halal harus diperhatikan ada di label atau kemasan jika bahan dilengkapi dengan sertifikat halal yang mempersyaratkan dicantumkannya logo halal. Beberapa lembaga sertifikasi luar negeri mempersyaratkan pencantuman logo halal pada label produk yang disertifikasi. Persyaratan ini dapat dilihat pada sertifikat yang dikeluarkan. Selama proses produksi, harus dipastikan formula yang digunakan sesuai dengan formula yang disertifikasi, fasilitas yang dipakai sesuai kriteria SJPH dan bahan yang dipakai sesuai daftar bahan halal. Pencucian fasilitas produksi harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah dibuat. Dan untuk fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, bila akan digunakan untuk menghasilkan produk halal harus dicuci 7 kali dengan air dan sabun. Setelah dicuci, mesin tidak boleh digunakan kembali untuk produk non-halal. Setiap pemakaian dan pembersihan mesin
harus dicatat sebagai bukti pelaksanaan. Keenam, peluncuran produk baru. SOP atau instruksi kerja harus menjamin produk baru dengan merek atau brand yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi, telah disertifikasi sebelum dipasarkan di Indonesia atau negara lain yang mempersyaratkan halal. Berikutnya tentang penyimpanan dan penanganan bahan dan produk halal. Penyimpanan dan penanganan bahan dan produk halal harus menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan dan penanganan di Mandom. Untuk penyimpanan bahan baku belum sertifikasi halal diletakkan di area khusus dan diberi penandaan huruf D pada label barcode seperti yang tertera di gambar. Sedangkan untuk penyimpanan produk halal dan tidak sertifikasi di area logistik tidak dilakukan pemisahan area secara khusus. Pemisahan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal meliputi, yaitu 1. Penerimaan bahan, 2. Penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan yang terakhir sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk. Sedangkan pemisahan tempat pendistribusian antara yang halal dan tidak halal meliputi, yaitu 1. Sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk, 2. Alat transportasi untuk distribusi produk. Selanjutnya tentang penyimpanan produk jadi. Penyimpanan produk jadi sertifikasi dan belum sertifikasi di MIT disimpan secara terpisah. Untuk pengiriman material dan produk juga harus dipastikan tidak terjadi kontaminasi dengan bahan produk non-halal. Caranya dengan melakukan pengecekan alat transportasi sebelum atau setelah loading bahan produk. Produk halal harus dapat ditelusuri kehalalannya mulai dari bahan baku, fasilitas produksi sampai dengan distribusi. Di Mandom, penelusuran dapat dilakukan berdasarkan lot produk jadi. Dari lot produk kita bisa telusur lot bulk yang dipakai berdasarkan check sheet packing. Kemudian bisa telusur bahan baku yang dipakai berdasarkan data mixing. Karena itu, lot produk merupakan hal yang sangat penting pada produk. Produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi menggunakan bahan atau diproduksi tidak memenuhi kriteria fasilitas. Produk yang tidak memenuhi kriteria harus dimusnahkan, dan bila sudah terjual maka harus dilakukan penarikan yang kemudian dimusnahkan. Kriteria keempat, produk. Nama produk yang akan disertifikasi halal tidak boleh mengandung nama minum keras seperti bir, rum, alkohol, mengandung nama hewan haram seperti hamburger, hotdog, babi panggang, dan sejenisnya. Penggunaan nama setan seperti es pocong, rawon setan dan lain-lain juga tidak diperbolehkan pada produk halal. Selain itu nama produk juga tidak boleh mengarah pada kebatilan dan kekufuran, kata yang berkonotasi erotis, vulgar atau porno. Bentuk produk juga harus diperhatikan, produk halal tidak boleh menyerupai bentuk vulgar, erotis atau porno dan atau bentuk hewan haram. Selain nama dan bentuk produk, aroma produk juga tidak boleh mengarah ke sesuatu yang diharamkan seperti hammer dan babi. Kriteria terakhir, pemantauan dan evaluasi. Untuk mengevaluasi keefektifan pelaksanaan sistem jaminan produk halal, harus dilakukan pemeriksaan internal, berupa audit rutin minimal 1 tahun sekali, yang dilakukan secara audit silang, yaitu suatu bagian tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri. Hasil audit harus dilaporkan ke manajemen sebagai bahan kajian oleh top management dan dilaporkan juga ke LPPOM MUI sebagai laporan berkala atas pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Demikian pemaparan 5 kriteria SJPH. Setelah training ini diharapkan Bapak Ibu saat bekerja dapat menerapkan kriteria tersebut agar produk yang dihasilkan senantiasa terjaga kehalalannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.